tak. Panas nanti dibalas, makin jadi aku. Mampus kamu, makan kan kamu. Ini orang banyak bacot, penipu ini, banyak bacot ngomongnya aja gede, padahal nipu. Kalau kita nggak pintar bangun relasi nggak dapet. Iya betul. Ya. Jadi memang relasi itu sangat-sangat penting karena itu adalah pintu dari rezeki juga. Takdir tuh aneh. Iya. Iya kan? Itu aneh. Kan kalau kita hitung, ada yang orang dari lahir kaya, matinya kaya. Artinya kayak. Nggak ada yang bilang kan nggak, itu kan hanya di cerita-cerita umum ya, karena dia itu punya apa keberuntungan, mungkin dia dari yang nggak punya menjadi punya. Tapi kan sebenarnya lebih banyak juga yang dari lahirnya miskin, matinya miskin. Iya. Dari lahirnya kaya, jadi kaya juga. Tapi karena mungkin ada 1-2 orang yang begitu, akhirnya dia terangkat jadi influencer, semua menganggapnya bisa seperti itu. Iya betul. Ya kan? Iya. Akhirnya apa? Orang banyak ngayal. Terutama orang-orang yang di posisi middle. Iya. Gini lah. Banyak tuh ku perhatikan nih orang-orang nih ngikutin kata influencer. Mereka tuh bilang influencer ini juga bilangnya begini, aku mulai dari nol. Ya. Nolnya kamu itu 10, mulai dari 10 mungkin. Iya betul. Ini pernah kejadian waktu itu ada masalah di tempat kerja. Meeting sampai berjam-jam, semua kru, manajemen apa itu di divisiku dipanggil untuk meeting. Itu masalah itu. Ini branch manajernya bilang, saya juga tahu apa yang kalian rasakan itu. Dia bilang, saya dulu mulainya dari nol, saya mulai dari bawah. Dari nol mana nih? Habis dia menjelaskan, saya dari engineer. Oh, engineer, aku nih asisten operator, paling bawah aku bilang. Kroco yang paling mumet ini mulainya nih. Aku bilang, baru kamu bilang paling bawah mana ini? Oke. Ya, itulah itu. Oke. Jadi sebenarnya kan yang kita cari kan rumusan bagaimana kita itu bisa menjalani hidup ini tanpa harus berpikir terlalu jauh. Karena kan kita nasib pasti tidak tahu. Betul. Kadang-kadang hari ini kita besok ngerasa nggak dapat kerjaan, tiba-tiba dapat kerjaan. Tiba-tiba dapat. Itu kan seperti pengalaman Anda. Iya. Ya kan? Tiba-tiba pusing ketika kamu menikah terus ada anak segala macam. Nah, tiba-tiba ada rezeki. Ada rezeki. Karena itu sebenarnya kalau kita hitung tuh nggak mungkin terjadi. Maksudnya karena kan hitungan kita sebagai manusia, lah aku bisanya cuma ini doang. Iya. Aku tidak punya link ke dalam, ya kan? Aku tidak ahli di hal itu. Tapi itu dapat juga kan? Dapat. Itu tergantung manusianya aja lagi. Kalau dia mau usaha, memang jalan enggak juga sih maksudnya. Kadang ada faktor hoki ya. Kayak hoki itu kayak 80% gitu. Iya. 20% kayak kerja keras. Kerja keras, ya benar. Tapi kan semua orang kerja keras. Iya, semua orang kerja keras. Nah akhirnya itu ya faktor hokinya itu. Nah untuk dapat faktor hoki itu kalau kamu udah cobain udah dapat. Kalau udah dicobain aja semua. Aku mulai dari nggak kerja sampai yang ngojek, ngojol, nyoba ngojol, kenal teman ojol malah yang ngasih. Sekarang teman yang dari ojol itu yang ngasih link aku bisa kerja di tempat yang bagus ini kan. Itu kan masuk dari itu masuk dalam hitungan enggak kan? Apa tuh? Kenal dengan teman ojol, kemudian kamu akhirnya malah bisa di tempat yang sekarang. Maksudnya dengan kamu ngojol, kan kalau logika orang kan dia harusnya belajar di tempat itu, Ya. terus berusaha ini cari link orang dalam, Iya. mahal begitu kan? Ini loh hanya dari sekedar teman ojol yang kita baik sama dia, akhirnya mungkin dia kasih kita kesempatan atau dia lihat dari yang lain, terus tiba-tiba kamu yang dapat. Nah itu kalau nggak coba kamu lihat, ini banyak orang tuh kayak gini loh, mau kerjaan bagus apa tuh dia deketin orang yang misalnya pengen kerja di tambang, perusahaan tambang lagi
perusahaan tambang kan di sini seksi-seksinya tuh. Wah, gimana kerja tambang? Seksi sekali pekerjaan itu. Orang-orang mainnya sama orang tambang. Berharap bisa dapat link, padahal nggak juga. Sama siapa aja berteman. Mulai nyobanya itu dari mana aja. Nanti tuh ada pasti ada jalannya ke situ. Buat ke situ tuh. Jadi jangan kayak apa ya? Aku juga pernah dengar cerita dari kamu kan. Ketika kamu susah, teman-temanmu menghilang. Malah yang membantu kamu adalah supir truk. Logis gak tuh? Ya logis. Gak logis kan? Ya logis. Tapi karena kamu melakukan hal itu dengan mencobanya dan tidak berpandangan buruk terhadap orang lain. Iya. Padahal kan kadang-kadang gini, mikir kan teman kita nih yang udah lama, udah ibaratnya kita satu tahu lah satu sama lain. Dari pengalamanku aja, aku teman yang satu piringku aja nipu aku. Itu gue bilang manusia itu berubah, Kak. Berubah dia. Nggak ada manusia berubah. Kayak aku dulu pernah, aku nggak berubah. Nggak akan berubah aku sampai aku sudah menikah, aku nggak berubah, bakal begini. Berubah juga. Nggak tahu kenapa berubah sendiri. Padahal aku nggak mau berubah sendiri. Iya. Makanya aku tadi tanya di awal kan, kamu yang 20 tahun sama kamu yang 30 tahun, ya kan? Terus aku juga bilang, apa makna apa ya, jadi laki-laki? Aku bilang tangguh. Tangguh di posisimu 20 tahun sama tangguh posisimu di 30 tahun pasti berbeda kan? Beda. Kan aku tahu kan kamu kan emang orangnya kan yang, ya kapan meleduk lah. Menduk maju terus. Maju terus. Dan sekarang di posisi yang ke-30 tahun berubah. Padahal ya tidak mungkin kan sebenarnya seorang Henry ini berubah. Iya. Aku dicap orang tuh, banyak orang ngecap aku tuh ini enggak ada masa depannya nih. Iya, nih jadi berandalan nih. Bawahnya berandalan ini bilangnya gitu. Dengar aja, cuma ya cuek aja sih. Dengar. Yang penting aku masih kerja, nggak maling, ya, masih menghasilkan dengan benar uang itu. Nggak aku pikirin. Sampai ya, teman-teman yang seumuran udah posisinya di sini. Yang teman kuliah sudah begini, sudah pada nikah apa segala macam. Aku tertinggal jauh, jauh sekali tertinggal. Tahu-tahu ada jalannya. Dari link-link yang orang-orang yang aku, ini dulunya dia nih siapa nih? Ini ojol kerja di oil service company. Hen, kamu mau kerja? Mau. Coba masukin di perusahaanku. Masukin. Singkat cerita, masuk. Tahu-tahu nikah, punya anak, segala macam. Sampai kaget. Ya aku dulu nggak mikir loh kok bakal nikah di umur gini, malah nggak ada kepikiran buat nikah gitu. Sudah kayak gini aja. Gitu. Oke. Jadi kan sebenarnya pengalamanmu tuh sudah bisa apa ya? Karena kan jalan hidup orang tuh beda-beda ya. Iya tuh. Terus juga orang-orang nih, aku tuh nggak pengen bawa apa ya obrolan tuh ke ngayal gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi kan sesuai pengalamanku juga, aku juga dulunya kuliah di jurusan yang berbeda, akhirnya membuat bisnis juga melewati hal-hal yang buruk, banyak hal buruknya. Aku mulai bisnis bukan dari plus tapi dari minus gitu kan. Walaupun aku nggak menampik, aku punya apa sih sebutannya kalau orang yang punya ini punya nggak dari nol apa sebenarnya privilege. Aku punya privilege, aku punya pendidikan segala macam, aku ngerti. Tapi kan waktu itu aku itu langsung minus dan aku tidak punya keahlian di bidang itu. Ya kan, kamu tahu sendiri lah, kan kita kan sudah melihat dulu ya. Bagian dari perintis. Iya kan. Tapi toh sekarang aku ada di posisi sekarang setelah 10 tahun yang lalu nggak tahu apa-apa, sekarang udah banyak tahu. Dan nggak ada yang ngajarin, Rick. Semuanya aku gali sendiri. Karena apa? Karena terpaksa. Bukan karena aku berhitung akan menjadi pebisnis besar. Aku dulu hitunganku tuh manis betul. Aku taruh duit,
habis dapat duit harus dapat duit, Iya. ya kan? Mau kerja santai pakai duit. Tapi ternyata kan, ya jalan mengatakan yang berlainan. Apakah aku menyesal? Ya tidak juga. Tidak ada harus disesali, itu udah masa lalu nggak bisa diubah. Yang penting kan masa depan. Terus juga yang pengen ditekanin di sini, jangan malu untuk mencoba. Kadang-kadang ada orang-orang kita nih, orang-orang di Republik ini nih kebanyakan bacot. Banyakan teknis. Dikit-dikit. Banyakan teknis. Dikit-dikit. Ini nanti begini. Ini kalau rumusnya begini, teknisnya ini harusnya jadinya begini nih. Enggak. Beda. Aku udah coba itu. Karena kan kita udah ngerasain kan. Karena itu kan pikiran kita di 10 tahun yang lalu di umur 20. Sekarang di umur 30 akhirnya kan banyak Ya, ohnya kan. Yang pertanyaan yang di umur 20 itu ini kayak mana ya biar bisa begini ya. Nanti di umur 30, ternyata gini. Ternyata dari pengalaman, bukan dari rumus itu, dari pengalaman dapatnya. Kalau matematika ya pakai rumus. Kalau hidup banyak deh pengalaman nanti kan melewatin. Kalau orang-orang tuh, aku pengen jadi fotografer nih misalnya. Pengen jadi fotografer. Nonton tutorial di YouTube, di TikTok segala macam, baca sana sini, ikutin itu semua. Coba foto cepret, hasilnya beda. Tanya sama yang berpengalaman, tanya teknisnya, tetap beda. Semua itu datang gimana ya? Kalau aku lihat tuh knowledge tuh datang dari ilahi. Iya, dari eksperimen, Pak. Iya, eksperimen Bang. Iya kan. Tapi kan eksperimen itu kan udah dilakukan berkali-kali ya. Iya, berkali-kali. Tapi kalau orang yang nggak bisa, ya tetap nggak bisa. Iya, bisa. Jadi kan salah juga tuh orang yang mikir kayak do your practice more, ya kamu bisa dapat sesuatu pemahaman lah. Tapi kalau emang otak yang nggak bisa, ya nggak bisa juga. Tapi bukan alasan untuk tidak mencoba. Iya. Karena mencoba itu adalah sebuah pembuktian. Bahwa kamu pantas atau enggak. Iya, di situ. Enggak menyesal nanti. Iya. Belum kucoba, masih kebayang-bayang. Tapi kalau udah coba, udah bisa, ya udahlah, cari yang lain lagi. Kalau memang itu jalannya, lanjutin. Iya. Ya kan? Kalau emang nggak bisa, kalau mau tetap dilanjutin, lanjutin aja. Iya. Kalau pengen stop, ya stop, cari yang lain. Tapi jangan sampai kita kayak setiap apa-apa tuh kayak ngayal doang gitu loh. Iya, jangan ngayal. Kalau ngayal cuma ada di kepala aja, nggak tahu kita. Kalau nggak dicoba. Tapi itu pengaruh juga nggak sih sama apa ya? Kehidupan, pengaruh semuanya. Kehidupan. Gini, dari yang nggak tahu menjadi tahu. Terus misalnya kita mencoba berulang-ulang belum tentu berhasil, tapi mencoba berulang-ulang juga bisa berhasil. Iya. Ya kan? Terus ada privilege. Ada privilege. Yang mungkin orang nggak menganggapnya itu sama, ya kan? Ada orang yang so privilege, ternyata dia dari engineer tadi kan, bukan dari kayak kamu privilege-nya dibuat lagi kan. Nah, apa dia bilang nggak pakai privilege ya, dia dari nol gitu, nolnya dari engineer. Ternyata kamu minusnya berapa gitu kan? Udah sejauh gitu kan. Nah, jadi bukan nggak boleh orang tuh menjadi influence pada orang lain, cuma mungkin nggak relate aja. Iya, nggak relate. Dan jangan ditelan mentah-mentah lah. Iya, jangan ditelan mentah-mentah. Kayak jadi kita tuh kayak jangan gimana ya? Ya bagian dari menghayal tadi, iya kan? Ngayal kita ini itu bisa jadi gini kita nanti jadi seperti itu, pasti dilakuin nggak bisa, ya kan? Tapi ada yang kita kadang-kadang nggak lakuin atau kita nggak rencanain, tiba-tiba jadi kita, ya kan? Iya. Kalau menurutku tuh kayak Tuhan tuh ngasih jalannya tuh kita tuh nggak pernah tahu, kita tuh udah rencanain yang kesini. Kayak kamu tadi kan, kalau dulu kamu nggak ngojol ya mungkin kamu nggak bakal jadi sekarang, ya kan? Misalnya kamu di rumah aja misalnya, atau kamu nggak bangun relasi, atau kamu nggak berbuat baik kepada orang, mungkin nggak menolong orang, karena nggak mungkin orang menolong kamu kalau kamu nggak baik sama dia. Ya mungkin tuh ya, aku juga nggak merasa baik juga sih sebenarnya. Mungkin dia merasa berteman sama aku baik, jadi kasih aku kesempatan itu ya. Banyak sih temanku, cuma yang lama-kelamaan sisa kok ini aja orangnya. Yang lain kemana nih, yang lainnya temen ini bilang. Ini aja nih.
yang masih ada sampai sekarang. Kalau dari pengalamanku sih, ya aku tuh orangnya nggak pengen, bukannya juga sok baik ya, cuma mungkin empatiku tuh memang tinggi. Maksudnya, jadi kadang-kadang walaupun orang tuh jahatin aku tuh nggak pernah dendam, nggak pernah apa. Cuma kadang-kadang ada suatu saat aku tuh kayak, wah, maksudnya gitu, aku tuh pengen jadi orang jahat gitu loh. Satu saat kan. Tapi mungkin karena kembali lagi empatiku tadi yang terlalu tinggi, mungkin itu juga turunan dari orang tua aku yang mengajari seperti itu. Akhirnya ya kembali lah, kalau dibilang tangguh atau lemah, aku nggak tahu ya tangguh atau lemah kayak gitu kan. Di empatiku yang begitu, aku malah bukannya jadi pemenang, tapi jadi orang yang dikalahkan. Tapi seiring dengan waktu aku udah belajar, aku nggak peduli orang mau nipu aku, mau jahati aku, karena setelah aku lihat, setelah aku disakitin begitu, aku tuh malah jadi lebih baik, bukannya jadi lebih buruk. Jadi aku malah bersyukur di posisiku yang dulu, yang masih 20 tahun itu kan mungkin emosinya masih, egonya masih pengennya menang kan. Aku nggak rela, misalnya aku bantu orang, aku pengen dibalas gitu kan, kayak gini. Itu, dan yang aku dapatkan adalah aku malah saking empati ya terlalu begitu, akhirnya aku malah dimanfaatin berkali-kali. Dan sekarang setelah aku melihat pelajaranku yang dulu, aku nggak takut dibohongin orang. Karena apa? Semua kan kembali kepada perlakuannya sendiri. Jadi aku tuh nggak takut, jadi aku tuh hidup ya, yang penting aku bisa bermanfaat untuk orang lain. Masalah dikasih atau enggak, yang penting aku mencoba melakukan, tidak menghayal ya, ya kan. Di situ nanti aku dapat teknisnya nih. Oh begini loh, ternyata begini, ternyata tidak sesuai sama bukunya nih, ya kan. Dilakuin lagi. Ketika kita sudah melakukan dan mencoba, dan orang tuh melihat, orang lain kan melihat. Nah, ketika orang lain melihat, akhirnya, oh tahu nih, dia bisa ini. Awalnya kan nggak ada yang kenal. Akhirnya mencoba, akhirnya orang tahu. Oh mungkin pertama orang coba-coba nih. Ya kan? Tapi karena aku tuh memang orangnya mengulik terus, ya akhirnya aku jadi bisa sendiri tanpa harus berhayal lagi, ya kan. Dan mungkin pelajaranku yang dulu, aku tuh udah nggak takut lagi kayak ditipu segala macam. Aku bilang kok sama anggota-anggotaku, nggak, percuma aja kalian nipu aku udah sering ditipu, ya kan. Tapi kalau aku juga sih pernah ditipu. Jadi kita punya sense kayak, ini orang banyak bacot, penipu ini, banyak bacot, ngomongnya aja gede, padahal nipu aja nih. Oh itu jadi skill baru. Jadi skill baru. Aku sih sering ditipu kan gitu. Aku dengerin ceritanya orang. Dia kontraktor lah, apalah ini, salah apa ini. Iya nih, batu bara aku berapa M? Iya, pokoknya ceritanya tuh ngomongnya, memang dia bawa apa mobil, tapi yang nggak mahal, bawa handphone yang masih banyak orang pakai kan. Tapi kalau dipikir, kayaknya hubungannya enggak. Masa sih orang sebesar yang ini ngomongnya keluar ini mau ngobrol sama yang modelan aku yang bukan apa-apa ini ya kan. Orang-orang yang model-model kayak gini ngomongnya sama yang model sama kayak mereka juga. Iya jelas, ngapain. Dan enggak akan mau cerita tinggi-tinggi. Itu jadi skill juga akhirnya. Iya, jadi skill. Jadi tapi aku senang dia ngomong kayak gitu, makin jadi aku, oh iya Bang, jadi gini keluar duitnya, malah tenang kamu jadinya. Karena yang manusia gitu banyak sih, banyak banget. Jadi emang sekarang tuh udah karena pengalaman yang dulu ya itu tadi, kalau kita tuh nggak mencoba, kita tuh nggak bakal tahu. Jadi sekarang tuh kita udah bisa bedain orang yang beneran, yang enggak, yang apa gitu kan. Dan dulu juga aku sering ketipu di masalah finansial, jadi sekarang aku tuh nggak pernah mau bermain, maksudnya tentang uang kepada teman. Walaupun sama teman, dan itu kan jadi pelajaran juga tuh. Walaupun pelajarannya itu sakit kan, tapi ya sekarang aku jadi lebih mawas diri, maksudnya bisa bisa mengetahui duluan. Karena kalau aku udah ketahuannya, kalau aku udah punya banyak misalnya, itu lebih sakit lagi. Lebih baik sebelumnya. Kadang-kadang kita kan, wah ini gini, kalau aku enggak, saya biarin aja.
Dan anehnya jadi karma yang baik kepadaku. Itu yang aneh. Kehidupan tidak bisa di apa ya dinilai kan, harusnya kan kalau orang udah kena minus, harus udah kena ini, harusnya kan bangkrut. Iya. Harusnya. Harusnya. Karena kan tidak punya kekuatan lagi. Ya kan? Karena percobaan tadi yang gagal, bahasanya begitu. Akhirnya apa? Coba lagi. Gagal lagi sebenarnya. Bingung. Ya kan? Ngapain nih? Coba lagi. Gagal lagi. Bingung. Jadi kan udah ceritain tuh, aku moto pertama kayak gimana, lampunya semua dar. Sekarang malu. Terus akhirnya ya lama-lama ya kayak kau bilang tuh, ketemu rumusnya sendiri, tanpa ada yang ngajarin, tanpa ada yang apa. Dan akhirnya aku tidak bisa lagi memberitahu bagaimana aku mendapatkan itu. Iya. Itu alami. Itu alami. Tapi itu tidak bisa, ya mungkin nggak bisa ditiru. Karena memang awalnya kita bukan bidang profesional yang awalnya kita sekolahnya di bidang itu, mendalami sampai sedalam-dalamnya dan belajar teknisnya. Teknisnya kita dapat dasar, nonton YouTube apa segala macam. Aku pengen mau buat beginilah, coba pakai pencahayaan beginilah, coba gagal. Tapi kok bagus. Iya. Gagal loh ini. Gagal sama yang kita tadi mau. Ini bagus loh. Udah nanti kita tambahin gini. Coba lagi. Makin bagus. Ya. Akhirnya ketemu sendiri. Itulah kekuatan dari mencoba. Kalau kita apa ya? Jadi jangan pernah mikir kalau pengalaman buruk masa lalu atau sesuatu yang gagal itu apa ya? Gagal. Enggak gagal. Kalau misalnya kamu contoh orang, misal kamu aku mau jadi fotografer handal, kamera setnya sama, alat-alat sama, pencahayaan sama, sudutnya sama, pasti coba hasilnya beda. Dosa kamu langsung udah malas aku nyoba. Coba aja lagi, terus coba terus sampai kamu company aja. Menurutmu aja, kalau ini hasilmu menurutmu bagus sama yang tadi ini kamu ikutin, ya mending kamu kulik aja lagi yang ini. Kamu sudah tahu nih celahnya ini, harus nambahin apa nih kurangnya, ya kan? Betul. Ngapain kamu kulik yang nggak bisa kamu dapat, yang mau kamu dapat ini kamu kulik. Oh, jadi jatuhnya ke fokus ya? Iya. Fokus. Karena ya, sekarang kayak kamu aja, sekarang jagonya apa? Dulu kamu kulit apa? D3 apa? D3 instrumen. Sekarang jagonya apa? Jagonya di slickline aku. Slickline, oke. Makanya kan? Jauh. Malah sebelumnya lebih jauh lagi. Instrumen D3, instrumen elektronika. Jadi videografer abal-abal yang nggak tahu teknik, buta. Kalau ditanya orang sampai malah kamu kerja jadi apa sih di studio, ngapain? Udah bingung. Bantu-bantu aja sampai akhirnya aku ini apa sih, Wan? Videografer. Jadi kalau ditanya orang apa? Videografer. Oh ya sudah. Videografer aku. Jadi kamu bisa moto? Nggak bisa sebenarnya. Cuma ya karena sering pegang kamera, tahu mengambilan, tahu warna sudah. Ya, jadi bagus aja padahal kalau aku lihat, aku ini nggak bisa foto apa-apa ini sebenarnya. Ya jatuhnya kan hidup kita jadi lucu kan. Maksudnya kayak apa ya? Nggak tahu kemana, tahu-tahu jadi begitu kayaknya. Jadi videografer, maju lagi setelah jadi videografer, jadi ojol, ojol sana sini jauhnya. Habis jadi ojol, kerja di tower, pasang BT signal, buta tuli, nggak tahu apa mau dipasang, kerja di situ, cuma berani manjat aja sampai atas, nggak tahu mau ngapain. Oke, lanjut. Nggak tahu mau ngapain. Sudah jadi pekerja tower, ada tawaran dari teman. Kerja ini yang proyek besar di Balikpapan, proyek kilang itu RDMP itu. Jadi scaffolder. Apa itu scaffolder aja aku nggak tahu. Apa itu scaffolder? Pelajarin dari helper, coba aja pikul ini, pikul sana, sampai baru masuk langsung sakit aku seminggu, masuk 3 hari aku sakit. Nggak tahu aku apain ini, kerja apa ini. Tapi aku lihat ini bakal
bakal jadi penunjang karirku. Coba aja ku dalamin, ku pelajarin. Pelajarinnya enggak yang ku kayak orang-orang, oh baca buku, buka website. Enggak. Kita aja, ini apa? Ini apa? Ini. Karena itu terus yang ku kerjain hari-hari. Hafal sendiri aku. Iya. Itulah. Tapi kan kalau ada dari mata orang lain, mata-mata pengamat nih bacot aja. Ini usah gini ya, nggak ngerti lo, nggak ngerti. Ngerti. Yang ngerti dia yang pegang tuh. Oh itu pipa, oh ini kan gitu. Ngerti dia. Sama kayak kuliah. Dosen sampai berbusa dia mulutnya, set. Aku di depannya tuh ngeliat melongo aja, Bu. Mau ngapa orang ini? Apa orang ini lihat barangnya ndak pernah ke lokasinya ndak pernah, terus dia tunjukin barang apa ini, buat apa ini, keran ini buat apa sih keran ini kan nggak tahu. Akhirnya sekarang coba kerjain, jalanin, kerjain pokoknya coba aja masuk sendiri kepala tahu sendiri. Dari helper naik ke skill 1 langsung aman, pindah lagi, beda lagi, dari konstruksi pindah ke wheel service lagi. Nah sekarang lagi coba lagi dari awal lagi. Tapi kalau untuk mendapat kesempatan itu nggak semua orang bisa loh sebenarnya. Iya, nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Nggak semua. Karena banyak yang pengen di posisimu sekarang tuh. Iya, bener gak? Kayak aku kerja di kilang itu, sempat itu perusahaanku paling oke-nya bayarannya di situ, sampai akhirnya jadi terpuruk, ingin kalau orang-orang dengerin. Memang itu masuknya tuh sulit, orang-orang tuh, harus ada yang nggak tahu bener apa, dan aku dengar ada yang bayar, ada yang harus nyisipin ini itulah segala macam. Aku enggak, teman, mana sih Pimen? Kasih, kirim via email. Kalau bisa yang ada juga ya sekalian ya. Jadi langsung ku kasih 2 bilang lewat email sama yang kamu print. Oh ya. Ku kasih 2 hari. Langsung di WA sama HRD-nya. Kalau mau ini gajinya sekian. Kalau terima bilang iya, jawab iya. Ya udah iya. Coba aja iya. Besok MCU ya. Langsung kayak gitu. Nah, MCU masuk, sudah selesai MCU, besoknya langsung 2 hari kemudian ambil APD sama ID bed, langsung kerja nih. Padahal nol, tahu apa mau ngapain sampai saya nggak tahu. Iya itu, ya gimana ya, kalau sebenarnya kalau pengalaman hidup sama kamu sebenarnya mirip aja sih. Ya. Iya, tapi kan kalau kita nggak pinter bangun relasi nggak dapet. Iya betul. Ya. Jadi memang relasi itu sangat-sangat penting karena itu adalah pintu dari rezeki juga. Makanya kan kalau kita bersilaturahmi rezeki pasti terbuka. Tapi kalau kita hanya diem aja komen, apalagi orang cuma komen di medsos. Lu ngapain bos? Aku kadang-kadang senang sih. Nah, iya gitu ya. Iya. Kan gabut sih di rumah, gabut. Iya. Anak tidur, istri tidur, nggak bisa tidur kan jam 1. Buka scroll. Biasanya tuh Facebook tuh yang rame, warga Facebook kan rada-rada kan. Misalnya apa, udah panas-panasin aja sekalian, tak. Panas nanti dibalas, makin jadi aku, mampus kamu, makan kan. Itu bagian dari hiburan ya? Hiburan. Oh iya. Oke. Dari hiburan. Oke. Insight baru nih, itu adalah hiburan. Karena kadang-kadang orang kalau baca dikira serius bos. Iya, serius marah-marah. Marah-marah, makin nih. Ada buat komentar marah-marah. Dia baca kan kepancing, marah-marah juga di situ. Beradu argumen marah-marahan. Dongkol kan jadinya kan. Mending dia marah-marah nih. Bagus nih marah orang ini. Sekalian aja. Mbak, 5 menit kemudian, balas, makin marah-marah. Senang aku, makin jadi aku. Mampus kamu, makan ya. Hiburan aku tengah malam. Nah ya itu bagi orang-orang yang sering komen nih, kalau ketemu orang kayak Hendrik hati-hati. Dimakan dia kamu. Seneng kalau aku. Kadang tuh besok paginya tuh kan bangun. Nah yang tadi malam aku komen gini. Dibalasnya nih. Nanti istriku bilang kamu kayaknya ada kerjaan. Bagian dari hiburan.
Iya sih, kayak keren juga sih. Kalau soalnya teman kita itu satu juga sering kayak gitu tuh, ya, vlog gitu kan. Tapi ya apa ya? Berarti sebenarnya orang Indonesia nih EQ ketinggian berarti. Sebenarnya EQ kayak kamu tuh tinggi loh. Tapi aku nggak pernah tes ya. Tapi kalau mungkin dites kayaknya enggak deh. Enggak, maksudnya apa ya? Kan orang tuh kan ada yang terlalu serius juga. Kalau orang-orang kita nih kayaknya agak-agak yang tipenya lain daripada dunia yang lain, ya kan? Makanya kan head speech-nya kan tinggi banget kan dia. Tapi sebenarnya orangnya tuh fine-fine aja sih, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Dan itu kan lucu sebenarnya, itu hanya bisa didapatkan untuk EQ yang tinggi loh sebenarnya. Kalau kamu tahu. Akhirnya kenapa bisa begitu? Karena kita tuh sebenarnya sedang melakukan sebuah drama, psikologi, ya kan? Terus juga apa bisa memutarbalikkan fakta walaupun kita berbohong. Iya. Jadi itu biar dia Itu kesel skill. kadang kan, biar makin kesel tuh. Aku ngomong berdasarkan data ini, padahal nggak punya data, aku ngawur aja kan sembarang set, biar dia makin panas ya. Tapi ya nggak apa ya, nggak jalur sara apa enggak, biar dia makin panas pakai debat-debat kata wajar lah, gitu. Makin jadi orang, kenapa ngapain sih? Entah mungkin dia juga model kayak aku. Iya. Sama ini kemakan orang ini bilang ya. Ya, Tahu juga sih. biar orang tahu tuh sebenarnya tuh dunia itu sebenarnya dunia permainan aja sih sebenarnya. Iya. Yang terlalu serius lah. Yang kita serius itu kehidupan nyata aja. Iya. Besok bangun kamu pagi terus kamu mau jadi apa aku hari ini? Itu yang paling penting kan tuh mati-matian tuh. Iya, itulah. Karena itu sih saya itu ya oke lah kalau kayak gitu. Ya berarti sebenarnya kita tuh orang-orang yang pintar sebenarnya. Kalau menurutku sih. Karena orang-orang pintar tuh bukan berarti harus ngerti matematika atau segala macam. Berarti kita nih bisa jadi pusat politik dunia sebenarnya. Iya, memang harusnya sih ya. Iya harusnya gitu. Karena nggak udah dikasih kesempatan aja. iya sih, ya betul. Karena soalnya kalau di luar tuh kayaknya terlalu kaku seperti ya kan, terlalu ini begini. Kalau kita tuh enggak lah, kita tuh kayak Amerika lah. Ngomong apa lah jadinya beda. Skill apapun bisa ditabrak ya kan? Bisa. Yang penting dilakukan. Sering dengan waktu, akhirnya bisa. Udah nggak usah ribet-ribet lah hidup. Yang penting dilakuin. Ya happy, jangan terlalu banyak dimasukin hati lah hal-hal begitu kan. Maaf, main hati, sakit hati, nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Malah bikin kamu gondok sendiri, sakit kepala, malah berpikiran mau pukul orang lah, mau apa. Coba kamu pura-pura enggak, bikin bercanda aja. Malah besoknya bangun tidur, enaknya tadi malam bercandain. Loh iya, karena skill ini bagus, Dik. Itu apa ya? Karena orang Indonesia kan sering mengalami itu. Jadi, iya. Karena heran aku ya, barang paling baik di Facebook loh. Tapi mulai sih ke Instagram aku lihat mulai. Instagram. Gak tahu kenapa orang-orang tuh. Ya mungkin ya karena kegabutan juga sih. Tapi kamu juga sebenarnya ya terlalu gabut juga sih. Tapi enggak apa-apa, Indonesia emang gabut kok. Gabut, memang Indonesia gabut. Apalagi yang Tapi apa ya? Kalau kulihat tuh di komen-komen tuh memang banyak yang terlalu serius gitu loh. Jadi apa ya, kayak semuanya tuh dipandang kayak terlalu pengen kemana. Padahal kita sendiri jalan di tempat aja kok sebenarnya. Iya, kayak misalnya kemarin ini yang kan baru pemilihan. Sini misalnya jadi gubernur. Terus dia jadi gubernur, sudah jadi gubernur, tiba-tiba ada kebijakan begini. Kenapa kemarin kamu pilih? Kalau memang kamu dari awal udah suka, kan, nggak usah dipilih. Masa gara-gara apa duit? Kadang bilang ada atau juga sih ada yang bilang kasih duit lah, apalah serangan pajak. Hampir, nggak usah dipilih. Biar kamu udah pusing, gitu. Jadi mungkin kita advice-nya ya jangan terlalu serius juga hal begitu, jangan sibuk di situ. Terus juga jangan jangan banyak ngayal sih. Kalau sih dari tadi tuh sebenarnya kan kalau kita ada terjadi head comment atau kita perdebatan di komen yang terlalu gimana, anggap aja hiburan. Iya, orang itu terlalu anggap serius kadang, mencemarkan nama baik, lah apalah. Mungkin IQ-nya belum terlalu tinggi kayaknya. Itu kayak Ahmad Dhani itu udah mau dikata-kata apa aja kayak dia.
Yang penting masih ngasihkan duit aja dia itu. Iya, iyalah. Iya kan? Masalahnya yang pusing makin miskin, yang santai-santai kayak gitu makin kaya. Iya kan? Jadi apa ya? Jadi kayak parodi aja kehidupan ini. Jadi jangan jadi bagian dari parodinya, jadilah ini wayangnya. Iya. Apa jadi dalangnya lah. Gitu Ya, lah. jadi wayang kemakan dikit-dikit kemakan habis itu gini cerita ke tetangga gini nyebarin ke tetangga. Nyebarin aku, oh iya, makin senang aku. Karena itu ada rokoknya kan, rokok masih garet kan. Enak nih, Ces, oh iya. Kopi dulu, kopi. Keluar lagi kopinya kan. Sampai jam 1 kamu keladenin. Ya itulah, jadi kayaknya ya bagus sih, Indonesia jangan terlalu serius sih. Kayak perlu kayak gitu juga, tapi yang penting inilah, ingat hari ini setelah kita apa namanya tadi di dalam dunia perkomenan seperti itu, kembalilah ke dunia yang nyata ya kan. Jangan sampai itu dibawa ke apa ya, hal-hal yang nggak penting sih sebenarnya. Semakin nggak penting loh, semakin masukin hati semakin nggak penting loh. Semakin nggak penting, musuh jadi sama keluarga, saudara, bermusuhan gara-gara Apa pilihan? beda pilihan. Gitu kan. Itu juga gara-gara Kok ke politik kita Ci? komen-komenan juga. Tadi kita ngomongin kehidupan kok jadi politik Ya nih. maksud dulu sih. Gitu. Oke lah, nanti lagi lah kita lanjut lagi. Sekarang ya apa ya? Kalau aku sih, kalau menurutmu nih, ini sebagai penutup ya, kita tuh harus ngapain hari ini, kemarin, dan besok. Itu kan jadi ada 3 timeline tuh. Hari ini, sebelumnya, dan setelahnya. Apa yang menurut kamu tuh harusnya dilakuin? Tahu aku. Nah, itu jawaban yang paling bagus. Tahu aku. Nah, itu. Betul. Ya itu jawaban yang benar. Nah, iya. Ngapain kita? Itu kan balik lagi berarti itu kamu bukan orang yang menghayal kan? Ada ya. Kan nggak ada kan, kita hadapin realita aja kan? Iya, realita. Ya, saya suka konklusi yang ini daripada yang kemarin.